Kamu lihat resep ya? Orang lain ya? Resep orang aja. Hah? Banyak di Cookpad, di YouTube, nonton aja. Nonton semuanya. Oh, termasuk di Instagram juga banyak orang yang ngasih donasi ya, ngajakin orang untuk ngasih donasi kepada ojek online. Iya. Salah satunya tuh penggiatnya Likwina Hananto. Iya. Terus mulai muncul-muncul di mana-mana. Kita juga lihat ya, karena kita ini sahabat harus bersyukur nih, kita masih bisa menikmati makanan hingga hari ini walaupun mengkarantina diri sendiri di rumah ya. Tapi banyak orang yang nggak bisa makan. Nah, makanya ada sahabat saya juga yang mendonasi makanan kepada kaum duafa. Oh, siapa dia? Namanya Yuaniana Tofi. Wah, namanya emang susah ya. Cewek itu? Cewek. Cewek. Nah, nah, tapi kita lihat nih bagaimana aktivitasnya berbagi buat sesama ya. Oke. Beragam cara untuk bersedekah bagi kaum duafa atau kaum papa. Salah satunya adalah yang seperti dilakukan Yuniana Oktoviati, atau yang akrab dipanggil Tofi. Warga Yogyakarta ini mendirikan warung sodakoh sejak tahun 2014. Dan setiap jam makan siang di hari Jumat, ia membagikan 500 porsi makanan secara gratis. Tofi membuka warungnya di 2 lokasi, yaitu di Gedung Kuning dan titik 0 km Yogyakarta. Meski dibantu sejumlah pegawai, perempuan kelahiran Yogyakarta 17 Oktober 1981 ini tetap memilih terjun langsung untuk bisa memberikan waktu dan tenaganya. Mulai dari belanja, memasak, hingga membagikan kepada warga. Sehari-hari Tofi adalah pengusaha batu alam. Hingga suatu ketika, ia mengetahui temannya membuat warung sedekah di Pekalongan, Jawa Tengah. Sejak itulah ia berniat berbagi dengan mendirikan warung sodakoh. Bapak, aslinya pundi? Kita kan orang pengamen gitu, jadinya kan bisa buat sambungan hidup lah. Ya bisa membantu gitu, biasanya satu bungkus beli kan sampai 7.000, 8.000. Ini saya anaknya 3 gitu ya, walaupun tiap Jumat itu alhamdulillah. Ya mudah-mudahan yang memberi itu tambah rezekinya. Kebagian kaum duafa saat menikmati santapan di warung sodakoh menyadarkan Tofi bahwa apa yang tidak kita sukai terkadang diimpikan banyak orang. Semangat itulah yang membuat Tofi untuk terus membuat banyak orang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu Tofi atau Ibu Yuniana Oktoviati ya? Lebih enak manggilnya apa? Tofi saja. Tofi saja. Waduh, terima kasih Mas Joni. Diminum dulu, Bu. Iya, Ya, gampang. saya minum dulu ya. Minum boleh dong. Nah, Bu, kalau kita bicara soal warung sodakoh Yogyakarta nih ya. Kenapa harus dijaga sama Satpol PP, Bu? Sebenarnya sih dijaga Satpol PP-nya ketika awal-awal saja. Awal-awal saja. Karena memang waktu awal itu cari izinnya juga kita susah. Maksudnya dari keamanan di Malioboro itu nggak percaya. Biasanya karena kalau pembagian gratis itu biasanya chaos, ricuh. Nah mereka itu takut sekali seperti itu. Jadi memang kita izin tuh nggak keluar-keluar. Sampai akhirnya ada seorang pensiunan kepala dinas yang membaca liputan di media gitu. Kemudian datang ingin berbagi sodako. Kemudian dia menawarkan bantuan nih Mbak Tofi. Saya maaf nih, saya pensiunan begini-begini kalau ada yang bisa dibantu. Kemudian saya ceritakan itu, alhamdulillah kemudian dapat izin. Jadi sampai 4 minggu pertama itu dijaga Satpol PP. Berapa banyak waktu itu penjaganya? Satpol PP sekitar 8-10 ya. 8 ya. Memang betul di awal-awal membagikan makanan ini kepada orang yang membutuhkan, sempat ricu atau? Alhamdulillah tidak sama sekali ya, karena memang karena saya yakin nih kalau kita emang niatnya baik, kita bisa ikut ngajarin mereka untuk tertib gitu ya, ya alhamdulillah lancar, nggak ada ricu sama sekali sampai sekarang ya. Karena saya juga melibatkan asongan, kemudian pemulung, pokoknya orang-orang yang mencari rezeki di 0 KM itu. Tepuk tangan dong buat Ibu Tofi. Nah, apakah Ibu membuatnya sendiri semua makanan atau dibantu oleh orang-orang di sekitar? Pasti dibantu, tapi memang yang bantu itu kebetulan tenaga-tenaga saya. Saya kan ada usaha, jadi ada pegawai saya, kemudian yang bantu di rumah juga gitu. Jadi kalau perannya Ibu Tofi ini adalah yang belanja,
Awalnya belanja, ngatur apa namanya menunya apa seperti itu. Jadi kalau dulu awal juga belanja saya sendiri untuk mastiin oh di sini seperti itu. Tapi alhamdulillah karena ini udah jalan hampir 4 tahun, sudah kayak autopilot lah, kita udah kadang bisa telepon untuk pesan seperti itu. Oh jadi semuanya diawali dengan sendiri ya, belanja sendiri, mengolah sendiri, masak sendiri. Iya, dibantu sama pegawai sih gitu. Tapi Waktu saya dulu awal-awal, terjun terus. bagaimana orang sampai orang yang membutuhkan tahu oh ini nih yang lagi bagi-bagi makanan gitu? Susah Mas, dulu awalnya orang pada nggak percaya ada gratisan. Jadi ibu kemana nih? Jadi sampai kita harus manggil-manggil, Mas sudah makan Takutnya gitu ya. suruh bayar ya Bu ya? Iya enggak, ini gratis. Bingung beneran gratis? Iya gratis gitu. Jadi sebulan pertama itu bahkan di awal sebelum saya buka, itu saya sebar pamflet, tempel-tempel di masjid, di perempatan gitu. Terus tukang becak lewat kita kasih selebaran. Itu juga minggu pertama juga sisa, akhirnya kita bawa ke panti asuhan. Minggu kedua masih sisa, seperti itu. Ya itu banyak yang nggak percaya. Banyak yang nggak percaya, sampai akhirnya jadi rutin setiap minggunya. Setiap Ibu, Jumat. Setiap Jumat, Iya. jam berapa sampai jam berapa? Setiap Jumat, kalau yang di depan kantor, depan toko itu jam 11 sampai setengah 1 ya. Tapi biasanya sampai jam 12 sudah habis. Kemudian kalau yang di titik 0 dulu juga jam segitu tapi sekarang mundur. Jadi setengah 1 sampai setengah 2 kurang lebih. Berapa banyak yang ibu siapkan buat orang-orang yang membutuhkan ini? Kalau yang dari dapur saya sendiri itu 300 sampai 400. Tapi mulai minggu kemarin kita naikkan minimal 400 sampai 500. Sampai 500 dan selalu habis? Alhamdulillah selalu sold out. Pernah nggak ada satu di hari Jumat tertentu ketika sudah habis tapi antrean masih banyak? Pernah. Nah, gimana? Nggak, apakah ada amarah dari orang-orang Enggak yang... juga sih, mereka kadang sadar sudah mepet. Jadi kadang kalau antrinya masih banyak, kira-kira masih ada nggak? Paling ada yang nanya gitu, masih gitu. Dan bahkan yang hebat sekali, kan yang menyajikan itu adalah teman-teman di 0KM ya, jadi betul. pedagang asongan dan yang lain-lain. Bahkan mereka kadang mending mereka tidak mendapatkan. Saking mereka udah saya mau sodakoh tenaga. Jadi kadang mereka nggak dapat jatahnya, dibagikan ke yang telat itu. Yang bagikan yang kepada Iya, telatnya. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Taufik. Bu, tadi Ibu sempat menyinggung ada 2 lokasi ya rasanya ya. Iya. Antara yang tempat Ibu dan Iya. juga 0 km ya. Iya. 0 km ini gampang perizinannya? Kalau di depan rumah nggak ada perizinan, yang saya omongkan perizinan di depan tadi yang di 0KM itu. Di 0KM itu Karena ya kita di maksudnya. depan gedung Istana Negara. Sempat terkendala perizinan ya Bu ya? Iya. Tapi akhirnya Dapat. Iya, sampai sekarang. memang kalau ada niatan baik pasti dilancarkan jalannya. Amin, iya. Luar biasa Ibu Taufik. Nah gimana? Hebat ya Mbak Tofi tadi ya? Ya, Nah makanya kalau kita punya sesuatu yang berlebih, nggak ada salahnya untuk kita bisa berbagi ke orang-orang yang ada di sekitar. Jangan bikin diri sendiri terus ya. Betul. Ini kan intip, Iya. tapi kalau di es itu nggak digoreng. Oh nggak digoreng? Nggak digoreng Oh ya. nggak digoreng. Iya. Bagi 2, bagi Sama 2. kasih gula itu loh, Oh gitu. gula merah.